Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puja, puji, serta ungkapan rasa syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang akan menjauhkan diri kita daripada siksa api neraka, yaitu bulan suci Ramadan. Semoga pada bulan yang mulia ini kita semua diampunkan seluruh dosa dan kesalahan kita, diberikan keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita, serta insya Allah dengan tarbiyahnya Ramadan ini kita diangkat dan menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah di atas ruh junjungan alam Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut pada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Insya Allah termasuk semua kita di dalamnya. Hadirin ikhwatul iman yang berbahagia, tema kita pada hari ini adalah tentang tolak ukur keberhasilan daripada ibadah Ramadan. Hadirin ikhwatul iman, ibadah Ramadan adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dengan dasar surat Al-Baqarah 183 ini nampak sangat jelas di mana ukuran daripada keberhasilan Ramadan adalah bagaimana berbicara tentang iman, adalah bagaimana berbicara tentang amaliyah Ramadan, dan bagaimana kita berbicara tentang peningkatan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang berbahagia, ukuran keberhasilan Ramadan yang pertama adalah dengan terpeliharanya dan meningkatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unsur daripada keimanan itu paling tidak ukurannya adalah tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa af'alun bil arkan, yaitu kita meningkatkan keyakinan kita untuk senantiasa membenarkan, untuk senantiasa melaksanakan, untuk senantiasa mengamalkan peribadatan kita yang dibenarkan oleh hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan di dalam anggota perbuatan kita. Dan yang paling pokok dari ukuran daripada meningkatnya iman itu adalah keyakinan apa yang ada hari ini, apa kewajiban kita yang melaksanakan hari ini adalah bagian daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin siapapun orang yang beramal di bulan suci Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Ukuran iman ini terbagi kepada dua perkara ukuran penting.
yaitu al-iman nisfu fi syukri wa nisfu fi sabri. Jadi kalau kita melihat bagaimana keberhasilan Ramadan yang kita dapatkan, lihat apakah dia menjadi orang yang bersyukur atas segala nikmat yang diterima oleh dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik nikmat berupa umurnya, nikmat berupa ilmunya, nikmat berupa hartanya, segala macam nikmat yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sudah bersyukur? Apabila kenikmatan itu mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ukuran iman itu adalah sabar. Ketika seseorang ditimpa oleh satu ujian, ketika seseorang ditimpa oleh satu musibah, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di mana sabar itu kita bisa amalkan. As-sabru indal ibadah. Sabar ketika melaksanakan ibadah. Saat sekarang ini sedang terjadi wabah corona, kita amatlah sangat sulit karena mendukung daripada program pemerintah untuk melaksanakan kegiatan ibadah di rumah. Masjid-masjid mulai sepi, masjid-masjid tidak ada kegiatan karena melaksanakan kegiatan yang dianjurkan oleh pemerintah daerah. As-sabru indal ibadah. Lakukan ibadah itu dengan penuh kesabaran. Lakukan ibadah itu dengan penuh dan ketekunan. Ketika kita tekun sholatnya, tekun qiraatul Qur'annya, tekun daripada berzikir dan bermunajatnya, maka insya Allah as-sabru indal ibadah, kita telah sabar di dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Hal yang kedua yang merupakan ukuran daripada barometer keberhasilan daripada Ramadan kita adalah meningkatnya amal ibadah kita, adalah meningkatnya keyakinan kita. Dalam salah satu hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa surga merindukan 4 kelompok manusia. Surga merindukan 4 kelompok manusia. Di mana 4 kelompok manusia ini, yang pertama adalah talil Quran. Yang pertama adalah orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Ketika datang bulan suci Ramadan, Al-Quran yang menjadikan hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi manusia, pembimbing bagi manusia untuk menjadi manusia-manusia yang taat dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran ini menjadi hiasan penghidupan dan kehidupan di dalam ibadah Ramadan. Rasanya sepi ketika kegiatan Ramadan tidak ada yang membaca Al-Quran. Rasanya tidak bermakna ketika hadir di bulan suci Ramadan kita tidak membacakan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Pada bulan suci Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Hudal linnas, yang merupakan petunjuk bagi manusia. Orang yang lari daripada Al-Quran, yang tidak menggunakan Al-Quran, maka ia akan menjadi orang yang bingung untuk hidup di alam dunia, apalagi sampai kepada alam akhirat. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Talil Quran. Maka di bulan suci Ramadan ini mari kita lihat siapa orang yang banyak membaca Al-Quran, siapa orang yang banyak memahami Al-Quran, siapa orang yang banyak mengamalkan Al-Quran, maka itulah orang-orang yang akan dirindukan dan dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Hal yang kedua yang merupakan hal yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga ucapannya, mengendalikan ucapannya. Di bulan suci Ramadan, ucapan kita harus dikendalikan. Falyakul khairan aw liyasmut. Berkatalah yang baik, berkatalah yang benar, berkatalah yang bermanfaat. Aw liyasmut. Kalau tidak mampu itu dijaga, maka lebih utama kita berdiam diri. Kita tidak banyak bicara.
Inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap manusia akan selamat karena dia senantiasa menjaga lisannya. Dengan lisan dia menjadi terhina, dengan lisan dia bisa menjadi sengsara, tapi dengan lisan pun ia bisa menjadi mulia. Orang yang pintar adalah orang yang mampu mengendalikan lisannya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia adalah manusia yang mampu mengendalikan daripada lisannya. Mari hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, jaga lisan kita jangan sampai menyakiti orang tua kita. Jaga lisan kita jangan sampai menyakiti keluarga kita. Jaga lisan kita jangan sampai menyakiti sesama kita. Jangan karena harta kita menyakiti orang lain. Jangan karena jabatan kita menyakiti orang lain. Jangan karena usia tua kita malah menyakiti orang lain. Justru harus semakin usia tua, harus semakin kita bisa mengayomi dan menyayangi daripada keluarga kita dan hamba-hamba Allah yang lain. Hadirin ikhwatul iman, jamaah rahimakumullah. Lisan adalah penentu kita. Orang banyak bercerai karena tidak sampai mampu menjaga daripada lisannya. Dia gampang mengeluarkan kalimat cerai, dia gampang mengeluarkan kalimat tolak, padahal itu kalimat adalah abghadul halal indallah, satu barang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga lisan itu, jaga lisan itu, sehingga dengan lisan itu insya Allah salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia karena menjaga lisannya. Hal yang ketiga yang menjadikan perbuatan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memberi makan kepada orang yang kelaparan. Wa at'imut ji'an. Orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan, orang yang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Apalagi sekarang dengan suasana virus corona COVID-19 ini, banyak orang yang kekurangan makanan, banyak orang yang kekurangan minuman, banyak orang yang kekurangan daripada untuk makanan jasmaninya. Sehingga mari siapapun orang kita yang memiliki kelebihan harta, mari sama-sama kita berbagi. Wal yadul ulya khaira yadis sufla. Orang yang memberi, orang yang menolong, orang yang membantu adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah, apalagi di bulan suci Ramadan ini ada kegiatan kita ibadah saum Ramadan. Siapa orang yang memberi makan untuk berbuka puasa di bulan suci Ramadan, siapa orang yang berpuasa setelah orang yang kelaparan, dan orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan itu adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari walaupun barang hanya sedikit, walaupun hanya sekedar satu buah saja, mari sama-sama kita membantu. Karena saling bersama seperti dua tangan ini, kata Rasul, kun kalyadain. Jadilah kalian seperti dua tangan. Dari seorang membawa sirupnya, jadi seorang membawa lontongnya, dari seorang membawa buahnya. Karena saling membantu antara satu dengan yang lain, maka insya Allah kebutuhan sesama kaum muslimin wal muslimat itu akan terpenuhi. Hadirin ikhwatul iman jamaah rahimakumullah. Bahkan kegembiraan yang dapat kita rasakan adalah orang yang memberi makan berbuka puasa akan mendapatkan pahala ibadah puasa dengan kita memberi iftar, memberi dari alat berbuka puasa tersebut. Ini satu pelajaran buat diri kita, di mana bukan hanya sekedar orang yang kelaparan saja yang kita berikan makanan, bukan orang yang sedang kehausan saja yang kita berikan makanan, tapi ternyata kita bisa berharap pahala Allah yang luar biasa khusus untuk buka puasa Ramadan. Sehingga hari ini kita cari siapa orang yang paling banyak membaca Al-Qur'annya, berikan oleh kita alat berbuka puasa, walau hanya 1, 2, 3 butir kurma. Insya Allah kita akan mendapatkan pahala daripada bacaan Al-Quran yang selalu dia baca. Ketika kita memilih orang-orang, siapa orang yang paling rajin ibadah sholatnya, ibadah tarawehnya, ibadah tahajudnya, ibadah zikirnya, maka mari kita beri alat berbuka puasa. Insya Allah kita akan mendapatkan nilai pahala sholatnya,
daripada fardunya, sholat daripada sunatnya, sholat daripada tarawehnya, dan sholat daripada zikir-zikirnya. Insya Allah, mari kita cari siapa orang yang paling banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kirimkan walaupun hanya 1 botol sirup, kirimkan walaupun hanya 1 teguk air untuk menjadi alat berbuka puasa kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Ketakwaan ini, kesemangatan untuk menjalankan ibadah ini menjadi tolak ukur keberhasilan Ramadan. Apa akhirnya yang akan kita dapatkan dari hal yang tersebut itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terbaik. Hari ini negara Indonesia, seluruh dunia sedang diuji oleh Allah dengan virus corona, dengan COVID-19. Apabila semua orang Islam, semua orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arti menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyayangi sesama, memuliakan yang lebih tua, menghargai kepada hamba-hamba Allah yang lain, maka Allah akan berikan jalan keluar terbaik. Maka Ramadan ini adalah satu-satunya jawaban, satu-satunya ibadah, satu-satunya pengabdian diri kita kepada Allah untuk menjawab ini semua. Insya Allah selesai ibadah Ramadan, semua orang yang beriman, semua orang Islam melaksanakan amaliyah Ramadan dengan baik, menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah corona pun, ujian pun akan jauh dari kehidupan kita. Akan Allah ganti dengan kemuliaan, Allah akan ganti dengan keberkahan, Allah akan ganti dengan kesehatan, insya Allah. Bahkan bagi orang-orang tertentu yang berkeinginan untuk mendapatkan pertolongan daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang rezekinya, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang menjalankan perintah Allah dan orang yang menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi dalam suasana ibadah saum Ramadan, maka insya Allah Allah akan anugerahkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Rezeki yang benar menurut Allah, rezeki yang benar menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulia menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan berdasarkan sangka manusia. Hadirin ihwatul iman, para jamaah rahimakumullah, amat sangat luar biasa hadirnya Ramadan kepada kehidupan kita, sehingga insya Allah akan nampak terlihat hasil daripada Ramadan ini manakala kita bisa melihat menjadi abdan syakura, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika ada kekurangan, kita tidak menjadi sedih, karena yang kita inginkan kita selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita untuk selalu berada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka gapailah dengan cara mendapatkan ridho daripada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Hadirin ihwatul iman, jamaah rahimakumullah, sungguh dengan ibadah Ramadan ini sekali lagi adalah satu-satunya cara yang Allah berikan kepada bangsa Indonesia, Allah berikan kepada orang Islam, Allah berikan kepada orang yang beriman untuk menjadi solusi keluar daripada COVID-19, keluar daripada musibah yang menjadikan kita tidak lagi bisa sholat Jumat berjamaah di Masjid Jami, tidak bisa lagi sholat taraweh di Masjid Jami secara bersama-sama. Inilah yang menjadi jalan keluar. Maka jangan pernah tinggalkan amaliyah Ramadan. Maka insya Allah ini menjadi hiasan, ini menjadi penolong daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Hadirin ihwatul iman, jamaah rahimakumullah, barangkali inilah yang dapat kita sampaikan, saya sampaikan, di mana tolak ukur keberhasilan Ramadan kita adalah tentang amaliyah Ramadan kita yang dilaksanakan di bulan suci Ramadan akan diaplikasikan, akan dilaksanakan menjadi lebih banyak, lebih baik dan lebih bagus di bulan-bulan selanjutnya, sehingga insya Allah kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah hendak menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu akan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah saum Ramadan pada tahun ini kita bisa amalkan dengan sebaik-baiknya ibadah. Mari kita sama-sama bahagiakan orang yang sepantasnya dan sepatutnya dibahagiakan. Dan mari sama-sama kita bermunajat, semoga Allah angkat daripada ujian penyakit ini, Allah angkat ujian daripada kesulitan ini menjadi keberkahan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.